Ya, ketemu lagi dalam Ide Ruby, Ide Ruby Prasetyo. Kali ini saya ingin sharing satu hal yang agak serius begitu ya. Kalau bentuk-bentuk negara Indonesia sendiri itu kan sekarang negara kesatuan Republik Indonesia. Terus kemudian negara ini mau menjadi Indonesia emas lah, mau jadi Indonesia maju lah dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mencoba memberikan satu gagasan. Gagasan ini eh, bukan dalam rangka pemberontakan atau apa gitu ya, tapi ini dalam rangka satu gagasan baru menurut saya bagaimana kita membangun Indonesia ini. Nah, supaya keren gitu mestinya dikasih nama ya. Kalau NKRI gitu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya pengen ngasih nama itu RIRA, RIRA. Bakalan sulit diucapkan oleh beberapa orang yang ada keterbatasan mengucapkan gitu ya. Republik Indonesia Raya Alternatif. Nah, semoga enak didengar ya, Republik Indonesia Raya Alternatif. Nah, kenapa saya mencoba untuk memberikan gagasan atau masukan atau ide atau apapun ini ya, buah dari pemikiran saya, karena begini, saya pikir Indonesia itu menjadi negara yang sangat strategis, sangat indah, sangat melimpah begitu dan seterusnya lah ya, itu tidak diragukan lagi. Cuman memang ada satu kalau ini dinilai secara akademis gitu, ini bukan masalahnya bodoh atau tidak mampu, tetapi rasanya kita mempunyai standar yang berbeda. Maksud saya berbeda begini, kita mencoba untuk menyamakan negara kita itu dengan negara lain, sehingga kita akan mengejar ketertinggalan, seolah-olah kita tertinggal dari negara lain. Sehingga kita masih saja menstandarkan negara kita dengan nanti pendapatan per kapita berapa, high, apa itu istilahnya ya, high income, high country income, atau apapun namanya itu, yang dapat berapa rupiah atau berapa dolar per tahun per orang misalnya kayak gitu ya. Menurut saya itu sekarang kita lagi terjebak pada middle income country atau apapun namanya itu kan standar yang dibikin ya, itu standar yang dibikin. Nah, kenapa saya ingin mencoba mengusulkan Republik Indonesia Raya Alternatif ini? Karena oke lah, kita ada dalam satu komunitas negara-negara di dunia dengan standar-standar, dengan organisasi-organisasinya dan lain sebagainya. Namun, apakah itu cocok untuk kita? Apakah selalu kita harus seperti itu? Ini yang rasanya kita perlu berpikir ulang. Kenapa begitu? Mari kita yang pinter-pinter itu, kita pinter, bukan gitu maksud saya. Artinya di negara kita ini banyak orang-orang yang pinter, terus kemudian ingin membangun negara ini, tetapi dengan standar yang internasional, standar yang sudah ada gitu. Padahal apakah itu cocok? Ini yang menurut saya menjadi tanda tanya. Saya mencoba menyederhanakan dalam satu cerita sederhana begitu ya. Jadi kalau seseorang tinggal di lingkungan pedesaan begitu, terus kemudian di desa itu ada sumber pangan, ada sumber energi yang bisa menyejahterakan rakyatnya. Jadi artinya misalnya hidupnya bertani, terus kemudian mendapatkan makanan dari sawah dan ladangnya, kemudian mungkin juga mengkonsumsi ayam, kambing, sapi, peliharaannya, terus kemudian berkeluarga, punya tempat tinggal, punya akses pada sumber daya, kemudian bisa beranak pinak dan hidup bahagia.
Nah, itu kan sebenarnya cukup untuk kehidupan di desa. Tetapi kemudian dalam yang era namanya modernisasi ini seolah-olah itu wong deso gitu ya. Kemudian bergeser ke, oh iya nggak punya mobil, nggak punya rumah bentuknya nggak kayak yang di kota, nggak kayak yang di luar negeri, terus kemudian bergeser, orang akhirnya bergeser ke kota, bekerjanya bukan di sawah tapi di kantor, bekerjanya bukan yang kotor-kotor tapi yang bersih-bersih, seolah-olah begitu, penghasilannya bukan hasil panen tapi transfer di rekening dan seterusnya, dan ini yang menjadi standar baru, pergeseran ini ada di pergeseran baru ini. Nah, semua sekarang seolah-olah mengejarnya itu yang di sini. Orang-orang yang tadinya di desa bergeser ke kota dengan standar hidup kota, dan orang-orang yang di kota tetap begitu. Mungkin mereka bergeser lagi ke luar negeri gitu ya, negara lain. Nah, saya mencoba membandingkan, walaupun ini pasti tidak sepenuhnya beriringan gitu, tapi kalau seandainya Indonesia ini dinilai dengan negara-negara lain, dengan Singapura misalnya, ya berbeda. Kita itu luas daerahnya beda, kulturnya beda, keberagamannya beda, dan lain sebagainya. Dan apakah kita harus menjadi seperti Singapura? Saya rasa nggak perlu. Kemudian Singapura ini sudah pakai standarnya Amerika, sudah pakai standarnya Jepang, sudah pakai standar yang lain-lain gitu. Nah, kita pun mengetahui bahwa negara-negara itu punya kegagalannya masing-masing. Demokrasi di Singapura nggak ada. Singapura itu cuma kayak perusahaan besar gitu ya buat saya. Perusahaan besar, dan jangan dibilang dinasti, memang itu perusahaannya Lee Kuan Yew dan keluarganya. Jadi itu sudah begitu aja. Perusahaan besar cuman ditatanya dengan tata kelola negara gitu. Apa bangganya dengan Singapura? Ya udah, Singapura biar begitu saja. Mau hidup dengan cara itu ya nggak apa-apa begitu. Kemudian Amerika yang sudah begitu besarnya, tapi kita tahu lah kalau kita mau cari berita, cari informasi bahwa nggak berhasil banget juga Amerika. Kemudian mau mana lagi nih? Inggris misalnya, negara-negara besar di Eropa. Cari contoh-contohnya. Rasanya Indonesia seolah-olah pengen mengarah pada standar-standar yang ada di sana. Sekolah di sana, terus eh, mengelola pemerintah seperti di sana, mengelola ekonomi seperti di sana. Eropa, Amerika, kemudian mungkin Timur Tengah di negara-negara maju, ada kota-kota macam Dubai dan mungkin neon segala macam ya, kota-kota yang dibangun dengan standar itu. Nah, apakah Indonesia harus ke sana menuju itu? Saya sedang berpikir mungkin ya seharusnya kayak gitu. Kenapa? Karena dalam perkembangannya sejauh ini aja orang butuh ke Bali. Bali menjadi tempat yang eksotis, tempat yang alami. Dan ironisnya Bali menjadi lebih modern, dan sebenarnya yang dulu alami not anymore gitu kan. Nah, ini kan sesuatu hal yang akhirnya berubah juga. Akhirnya orang ke Raja Ampat, ke Labuan Bajo, tempat-tempat yang lebih alami, kemudian mengarah ke sana. Saya berpikir dulu di Jawa ya seperti itu, mungkin di Tawangmangu, mungkin di Gunung Merapi, di tempat-tempat yang masih alami, tapi kemudian bergeser itu menjadi sudah kayak kota aja gitu. Nah, saya berpikirnya harusnya pemerintah Indonesia itu selain oke lah kita memakai apa memakai cara-cara itu, cara-cara internasional gitu ya, standarnya kita ikuti, tapi nggak perlu kita kejar. Nggak perlu kita kejar, udah biasa aja. Oh ya, nilainya segitu nggak apa-apa. Tapi menurut saya yang penting pertama kali harus diupayakan adalah kedaulatan. Itu yang pertama kali ya. Jadi kalau misalnya kita punya sumber daya alam gitu, ya udah itu kita miliki dengan sungguh-sungguh, kita kelola dengan sungguh-sungguh. Kita jual juga dengan harga yang baik, dengan harga yang menguntungkan gitu secara ekonomi. Tapi memang harus kita kelola dengan benar nih. Ini masalahnya kita itu kan kedaulatan itu rasanya kita nggak miliki ya sejak kemerdekaan. Mungkin secara de jure-nya ada kedaulatan, tapi de facto-nya nggak ada. Kita selalu dijajah bangsa-bangsa asing. Freeport lah, kemudian apalah yang perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang menyedot sumber daya alam kita, dan itu jadi standar gitu ya. Kita nggak pernah berpikir bahwa
negara kita tuh gimana toh? Kita itu seolah-olah dibuai dengan masyarakat Indonesia gotong royong, guyup rukun, Bhinneka Tunggal Ika itu hanya slogan. Itu yang perlu kita sadari. Kenapa begitu? Karena sebenarnya nggak seperti itu juga faktanya, kenyataannya. Kita mementingkan diri sendiri, perutnya sendiri, keluarganya sendiri gitu ya. Kalau orang tua saya kerja apa supaya anak-anaknya baik, kemudian cucunya baik dan seterusnya. Oke, mungkin di pemerintahan, tapi di pemerintahan apakah benar-benar membangun daerahnya? Ya, mungkin membangun daerahnya, tapi untuk elektoral aja, untuk elektabilitas, untuk nanti jadi penguasa atau jadi pejabat di atasnya lagi, di atasnya lagi. Jadi di sini tuh saya secara mungkin ini masih secara random dan masih sangat acak gitu ya. Mari kita diskusikan bahwa kita rasanya perlu untuk berpikir Indonesia itu punya penilaian sendiri terhadap rakyatnya. Rakyat dibuat lebih bermartabat, berdaulat. Nanti nih bilang beretika gitu ya, beretika, beretitude yang baik itu cukup gitu. Sehingga dengan itu semua bisa dipenuhi pemikiran-pemikiran yang baik ini tadi, makanya kita bisa menguasai tempat kita dan kemudian nantinya kita akan kaya dengan sendirinya. Karena apa? Karena udahlah, gampangnya kemarin saya dengar katanya kalau korupsi di tambang itu dibersihkan, dibereskan, orang Indonesia itu sebulan dapat 20 juta hanya dari hasil korupsi tambang aja. Nah, artinya kalau itu diberesi sebenarnya pendapatan per kapita Indonesia itu langsung tinggi gitu kan. Nggak perlu ngapa-ngapain sebenarnya. Nah, masalahnya adalah semuanya dimainkan. Semuanya dimainkan dengan sangat kotor gitu ya. Kita punya lahan, kita bisa nanam beras, impor beras juga. Kita bisa nanam tebu, impor gula juga. Kita bisa nanam delai, impor delai juga. Dan seterusnya. Nah, ini saat manusia tidak bermartabat, tidak berdaulat, tidak beretika, sempurna, akhirnya kita mau ngomong apapun ya nggak bakalan bisa. Barusan saya dengerin guyonnya ala Gus Dur, saya nggak tahu itu sumbernya dari mana, cuman Gus Dur begini. Presiden Amerika tanya ke Tuhan, Tuhan berapa tahun lagi negaraku makmur? Tuhan bilang, 20 tahun lagi. Presiden Amerika sedih, nangis. Presiden Prancis, Tuhan berapa tahun negaraku makmur? 25 tahun. Presiden Prancisnya nangis. Inggris nanya juga Perdana Menterinya, Tuhan negaraku kapan maju? Kapan makmur? 20 tahun lagi. Perdana Menteri nangis. Gus Dur nanya, Tuhan kapan Indonesia negaraku ini maju jadi makmur? Kok semuanya diem? Setelah dilihat ternyata Tuhannya yang nangis. Saya pikir ini lelucon yang sangat keras, sangat menusuk gitu ya. Tapi itulah faktanya. Ya memang Tuhan bakalan nangis karena kita itu lah, kamu itu nggak ngapa-ngapain aja, kamu itu jadi negara paling kaya di dunia kok. Hanya karena kamu jadi bergerak, jadi bermekanisme pasar gitu ya, dengan kerakusannya, dengan ketamakannya, dengan piciknya pikiran masing-masing, nggak beretika, nggak bermoral, nggak bermartabat, nggak berdaulat, akhirnya yaudah. Nah, inilah yang saya coba pikirkan. Saya berharap sih ada yang mau mikir gitu ya, ada yang mau mikir, kemudian bersama-sama, oh ya ini alternatif nih, misalnya kayak gitu. Karena apa? Saya hidup 45 tahun. Terus kemudian dalam aspek kehidupan saya memang mau tidak mau semuanya ini didasari dengan kehidupan berpolitik. Kehidupan berpolitik terus kemudian akhirnya ada mekanisme pasar internasional juga. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya udah nggak pada mikirin yang kayak gitu itu. Nggak sempet mikirin yang kayak gitu. Mikirinnya cuman ya mikirin yang apa di hadapannya aja. Saya di perusahaan harus bagaimana, saya mendeliver tugas-tugas saya untuk siapa. Udah itu aja. Tapi coba kita pikirkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi undang-undangnya masih tetap sama ya. Undang-undangnya masih tetap sama. Saya berpikir penjajahan di dunia itu yang pakai peluru, pakai itu sudah dihapuskan sih. Tapi kita itu terjajah oleh bangsa asing dengan masuknya Jepang dan seluruh
peralatan-peralatan ya, mobil, handphone dan lain sebagainya, Amerika, Korea, Cina, dan semuanya masuk ke Indonesia untuk berusaha, untuk berdagang. Sumber alamnya Indonesia, yang ngerjain orang Indonesia, yang beli orang Indonesia, tapi duitnya dibawa ke negara mereka. Udah sederhananya kayak gitu. Itu disadari apa enggak? Mungkin disadari, tapi ya mungkin pikirnya ya mau gimana lagi. Tapi mari kita pikirlah ya. Kita tuh sudah 78 tahun merdeka, mau 79 tahun, nanti 80 tahun, katanya 20 tahun berikutnya Indonesia emas itu. Emas siapa? Emas atau Mas dan Mbak gitu ya. Nah makanya mari kita berpikir, anak-anak kita itu nantinya mau jadi apa? Mau berperan seperti apa? Makanya kalau Republik Indonesia Raya alternatif ini kita pikirkan sedikit demi sedikit, oh iya, diajari pertama apa? Tentang spiritual. Spiritual tidak bicara tentang agama, tapi ada satu nilai yang dalam yang menggerakkan seluruh kehidupan. Kemudian logikanya diolah, bisa berpikir dengan baik, dengan benar, dengan beretika. Terus kemudian dia menjadi satu pribadi yang utuh, kemudian dia tahu bahwa dia ada dalam satu lingkungan yang baik, lingkungan yang utuh dan berdaulat. Nah, ini saya kemarin juga dengar dari Sujiwo Tejo. Saya nggak tahu literasinya seperti apa, tapi menurut saya ini menarik untuk menjadi satu gagasan juga. Kita tuh menjadi negara yang mentalnya itu rusak karena kita merasa dijajah Belanda 350 tahun. Atau dijajah 350 tahun, kemudian dijajah sama Jepang 3,5 tahun. Menurut Sujiwo Tejo, saya tidak tahu sumbernya dari mana, tapi menarik untuk menjadi satu motivasi. Indonesia itu dijajah hanya 40 tahun, karena 310 tahunnya itu berusaha untuk menjajah Indonesia tapi nggak bisa-bisa. Saking kuatnya Indonesia. Dan kemudian hanya bisa menjajah 40 tahun, kemudian Indonesia merdeka. Menurut saya ini satu hal yang sangat menarik. Karena saya tidak bisa menyalahkan Soekarno yang berapi-api bilang kita sudah dijajah 350 tahun. Katanya itu kan untuk menyemangati bangsa Indonesia memberontak penjajah sehingga meraih kemerdekaan. Nah, tapi itu jadi terngiang-ngiang tuh malahan. Nah, ini kan konsep-konsep yang menurut saya harus anak-anak kita tahu, generasi setelah kita tahu, sehingga bagaimana toh membangun bangsa ini, bukan hanya membangun pribadi, keluarga, lingkungan, tapi ini membangun seluruh bangsa loh, sesuatu yang besar. Dan kita juga sebagai bagian dari bangsa lain. Oke, kita menghormati, kita menghargai, tapi mari kita bekerja dengan baik. Nah, saya berpikir Indonesia dengan alternatif-alternatif yang coba kita pikirkan bersama, misalnya tambang lah yang paling heboh sekarang ini ya. Seksi killer 5 tahun yang lalu bisa dilihat lagi. Itu baru batu bara, belum tambang-tambang yang lain. Freeport sudah kita pegang, tapi seperti apa kenyataannya itu perlu kita kaji lagi. Terus kemudian lingkungan kita yang begitu besar, kemarin katanya ada deforestasi di Papua, di Kalimantan, itu kan dijual-jual juga. Nah, kalau itu bisa ditahan, kita sebagai bangsa yang berdaulat, yang merdeka, mestinya kita bisa memanfaatkannya lebih banyak lagi. Lebih baik lagi masyarakat dihitung pendapatannya langsung tinggi tadi. Jadi kalau pakai standar internasional sudah bisa dibilang tinggi. Tinggal nanti disejahterakan berdasarkan berdasarkan standarnya masing-masing. Oh, orang seperti ini, standarnya seperti ini, dimudahkan seperti ini. Yang penting mendidik anak menjadi lebih baik, lebih berdaulat, beretika, punya kepribadian yang baik. Itu yang saya rasa perlu kita gagas sebagai Republik Indonesia Raya alternatif. Itu dulu lah ya, supaya ini nggak lupa, saya makanya segera bagikan sehingga nanti kita bisa diskusikan kalau misalnya oh nggak gitu, mungkin ada cara yang lebih baik lagi untuk membangun Indonesia lebih baik. Itu seperti apa ya, mari kita pikirkan bersama, karena tanpa kita ikut berpikir ya Indonesia gini-gini aja, dan itu
bukan salah siapa-siapa karena kita pun juga tidak ikut memikirkannya. Maka marilah kita ikut memikirkan, cari alternatif untuk Indonesia Raya. Itu dulu dari saya, Ide Ruby, IDRP, Ide Ruby Prasetyo.